pemirsa, di segmen berikutnya tadi kita udah lihat bagaimana latihannya, dan sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah SMP 1 Bu Niken dan juga Kepala Sekolah SD Petinggen Bu Lastri. Bagaimana atlet-atlet pelajar di Kota Yogyakarta itu direkrut, diambil dan kemudian dilatih di TC yang ada di tempat pelatihan pemusatan latihan yang ada di Kota Yogyakarta. Bu Niken mungkin bisa cerita tentang fasilitas yang ada di SMP 1 apa, Jen? Ya, fasilitas olahraga di sekolah kami cukup lengkap. Ada gedung olahraga ini yang dipakai, kemudian ada lapangan sepak bola, sepak bola kecil, kemudian ada bangsal. Di bangsal itu bisa dipakai untuk latihan senam. Ya. Nah, selama ini kalau di dalam pembinaan olahraga pelajar itu sekarang yang dilakukan SMP 1 gimana? Ya, kalau kami membinanya melalui kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Tetapi selama masa pandemi ini tentu saja tidak bisa praktek. Betul. Iya. Ada prestasi yang pernah diraih SMP 1 untuk Iya, saat ini kebetulan 2 siswa kami yaitu Yudhistira itu di cabang pencak silat, kemudian Lut Neo itu di cabang karate, itu mereka menjuarai juara 1 di tingkat Kota Yogyakarta dan nanti akan maju ke tingkat DIY. Mereka itu dilatih secara khusus di SMP ini atau? Ada pelatihnya sendiri. Di SMP 1? Iya. Kemudian bagaimana kira-kira menemukan orang-orang yang punya bakat dan minat itu? Ketika mereka PPDB di awal di PPDB ya, minatnya? Iya, minatnya apa. Kemudian kami juga menawarkan kegiatan ekskul. Kemudian dari PPDB itu kan bisa terlihat ya, anak-anak yang punya prestasi di SD-nya itu bisa dilanjutkan. Kalau selama ini guru pendidikan jasmaninya berapa? Ada 3 orang. 3 orang? Iya. Mereka punya spesifikasi keahlian juga tertentu? Iya, kelihatannya kalau Pak Ukon itu bermacam-macam ya, tapi beliau ini lebih mahir ke renang. Ya, kemudian ada Mas Diki itu di basket, sepak bola, kemudian Bu Ami itu di senam. Gitu ya. Nah, kira-kira apa yang masih menjadi kendala untuk pengembangan bakat-bakat olahraga yang berasal dari sekolah itu, apa yang masih kendala? Karena ini masa pandemi tentu saja kendalanya adalah tidak bisa bertemu. Tetapi selain itu boleh dibilang ya hampir tidak ada sih kendalanya. Nah, kalau Bu Lastri gimana? Anak-anak ditemukan punya bakat di senam itu gimana awal mulanya? Oh iya, jadi karena kami SD ya, jadi mulai dari kelas 1 itu guru olahraganya di dalam memberikan pembelajaran olahraga itu sambil melihat bibit unggul yang mana anak ini lebih unggul di bidang olahraga yang mana, seperti itu. Jadi nanti setelah tahu bahwa anak ini mempunyai apa istilahnya modal untuk artistik seperti ini, nanti kemudian dikembangkan melalui guru pembinanya, kemudian kita ikutkan di klub. Gitu. Mereka biasanya sudah punya klub atau sebelumnya belum punya? Belum punya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa ada anak ini mempunyai bibit begitu, kemudian kita arahkan orang tuanya mengikuti klub ini atau didampingi juga oleh guru olahraganya, seperti itu. Kalau selama ini yang bisa ditemukan di SD apa misalnya? Bakat-bakat olahraganya? Oh ya, kami itu kebetulan ada futsal yang kemudian ada voli. Kalau yang untuk badminton itu sudah mereka juga ikut klub Jarum, itu sudah ada dan juga dia sudah berprestasi melalui klub itu, tetapi dengan kita. Kemudian ada taekwondo yang kita sudah meraih beberapa kejuaraan. Umumnya orang tua juga mendukung juga bakat yang dimiliki. Itu atas dukungan orang tua pasti. Perlu ada komunikasi khusus dengan orang tua itu ya? Ya, sebelum dia kita masukkan pasti kita sudah dengan orang tua sudah
mengadakan kompromi terbidang. Biasanya yang ada kekhawatiran apa dari orang tua atau anak di dalam pengembangan olahraga ini? Ya, ini kekhawatiran bahwa nanti kalau terlalu banyak latihan olahraga akan mengganggu prestasi akademik. Ya. Iya, ada orang tua yang kecenderungannya mau mengejar prestasi akademik. Anak-anak setelah itu apakah biasanya meneruskan bakatnya dengan berlatih di tingkat sekolah berikutnya sampai kuliah atau apa, atau biasanya terus kemudian berhenti setelah lulus SMP yang diketahui dari sini? Yang saya tahu berlanjut di SMA juga. Berlanjut untuk berlatih juga sama ya? Iya. Kalau Ibu sendiri gimana? Untuk tadi bagaimana supaya anak-anak ini persoalan akademik dan persoalan prestasi olahraga itu kadang-kadang kan orang tua punya khawatiran. Yang ditemui gimana? Sebagian besar orang tua mendukung. Jadi kami untuk di bidang olahraga ini tidak ada masalah dengan orang tua. Jadi tetap mendukung. Justru malah karena latihan-latihan itu semuanya yang bertanggung jawab untuk mengantar, menjemput kan orang tua langsung. Ya, tanpa orang tua kita tidak mungkin bisa. Cara pemantauannya gimana sih untuk menemukan bakat olahraga, anak-anak yang punya bakat di olahraga itu? Melalui seleksi ketika pembelajaran olahraga itu, ketika masih tatap muka dahulu ya. Kalau masa pandemi ini memang kami ada kesulitan, jadi kita tidak bisa, ya paling dengan melalui video-video itu juga tidak bisa maksimal gitu, hanya lomba-lomba seperti itu. Tetapi kalau pas tatap muka kita seleksi. Ya. Pemirsa, kita bincang-bincang dari kepala sekolah-sekolah yang menemukan pertama kali bakat-bakat anak-anak pelajar di Kota Yogyakarta yang berprestasi, yang kemudian ada yang memang fasilitas sekolahnya memungkinkan untuk berlatih biasa, tetapi untuk latihan prestasi. Sebagian besar sekolah-sekolah itu kemudian mengajak orang tua, diskusi dengan orang tua untuk bagaimana agar prestasi anak itu bisa dikejar lebih maksimal dengan memasukkan di klub-klub. Nah, inilah salah satu mungkin metode yang selama ini kita temukan di sekolah-sekolah.